warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana li-dzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat, karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Terutama pada siang hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita kembali bisa mentadaburi Al-Quran. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, dan mungkin seperempat jam pertama ya, habis itu kita latihan. Kembali lagi ke pakem, saya coba zoom dulu ya. Oke, nah, saya kembalikan ke, bisa dengar suara saya Pak? Bagus. Oke, saya pakai perangkat ya. Kembali lagi ke komponen ayat. Mana lagi yang belum kita pelajari ya? Kemarin sudah huruf pa, Rusia. Oke. Awaya, tinggal awaya ya. Ya, pelawaya itu tinggal hafal aja Pak. Itu cuma satu ya. Oke. Saya komponen ayat dulu ya. Ayat, ayat ya. Ayat. Komponen pertama adalah kata kerja. Nah, mungkin saya buat di sini ya. Kata kerja, kakak. Apa saja yang harus diketahui dalam kata kerja tadi? Kata kerja. Kata kerja. Pak Budi mau dibantu teman tamu kita Pak Budi? Nah, pertama kata kerja kita adalah 4P, 4 poin ya. 4 poin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ingat 4 poin. Satu, bentuk. Nah, bentuk. Bentuk. Nah, bentuk kata kerja lampau. Bentuk kata kerja lampau. Bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Dan bentuk KKP, kata kerja perintah. Semoga ketiga bentuk ini yang ada dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai ke Qul A'udzu birabbin nas, hanya 3 bentuk ini. KKL, KKSAD, dan KKP. Kenali bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali pelakunya. Siapa pelaku dari kata kerja tersebut. Dan 14, nggak akan jauh dari 14, huwa, huma, hum. Iya, huma, kunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nah. Nah, itu sudah kita kuasai semuanya, insya Allah. Sudah maju kita. Yang ketiga, akar kata. Akar kata. Bagaimana mencari akar kata? Akar kata. Selalu 3 huruf. Tekankan, selalu 3 huruf. Hingga pada saat ayat, kita mencari yang 3 huruf itu, bagaimana caranya? Udah diajarkan kemarin Pak Budi ya, cara mencari akar kata ya? Ya, Sudah ya? ya. Nah, kemudian pola. 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 Ada 10 pola. 10, katakan 11 lah. Satu lagi ada 11. 10 sampai 11. Nah, bagaimana pola? Huruf tambah, kata kunci dari pola adalah huruf tambahannya. Apa yang merupakan huruf tambahan? Dari pola fa'ala ke pola tafa'ala, apa huruf tambahannya? Itu harus diingat tambahan. Kemudian mencari di kamus. Membuka kamus. Nah, kamus merupakan nyata utama kita. Buka kamus. Kamus. Baik MBA ataupun Munawir. Itu kenapa kita pakai kamus? Kita kena berangkat dari nol. Kita berangkat dari kata-kata yang tidak ada. Jadi kosakata kita ambil dari 2 kamus, Muhammad Yunus dan Munawir.
Dua kamus ini insya Allah dapat rekomendasi dari kiai-kiai yang ada di pondok pesantren. Nah, yang bagus yang dua kamus ini. Kemudian yang ketiga berikutnya membaca pola di kamus. Membaca pola di kamus. Pola apa saja yang ada di kamus. Di kata kataba, pola apa saja yang ada. Di kata sadaqah, pola apa saja yang ada. Di kata qatala, pola apa saja yang ada. Setiap kata-kata itu Bapak Ibu bisa membacanya di kamus. Baik Mahmud Yunus atau Munawir. Pola apa yang ada? Ya, pola apa saja yang ada. Oke, pola apa saja yang ada? Apakah jadi pola ini tidak sama, masing-masing kata punya pola yang berbeda-beda. Ada pola itu satu kata hanya pola fa'ala dan pola afala. Ada satu kata yang ada pola tafa'ala dan pola infa'ala. Bagaimana kita tahu? Kita buka kamus saja. Kemudian merubah, merubah-rubah. Bapak ketemu kata kerja lampau buat KKSAD. Ketemu KKSAD buat KKP. Ada ketemu KKP, bagaimana KKSAD-nya. Dan seterusnya. Jadikan satu kata itu menjadi connecting. Jadi caranya gimana? Bapak baca Quran, ketemu satu ayat, apapun ayatnya, buat. Ini misalnya kita baca, wa mimma razaqna, oh ini KKL. Nah, buat KKL-nya semuanya dari gua sampai nanu. Razaqu sampai razaqna. Lalu buat KKD-nya, yarzuku, yarzukani, yarzukuna. Lalu buat KKP, urzukka, urzuku. Nah, kemudian jadikan vocabulary. Jadikan vocabulary. Makin banyak vocab kita, makin lancar kita dalam menerjemahkan Quran. Jadikan vocab. Ya, jadikan vocab. Itu langkah awal kita. Dalam kata kerja. Basic ini usahakan kuat ya, Pak. Kuatkan ini. Kuatkan ini ya. Bapak nanti ditanya apa Budi atau saya tanya, apapun bentuk kata kerja yang ada dalam Al-Quran, KKSK, KKSADK, KKLK, KKPK, ditanya KKP pelaku antum, ditanya KKSAD pelaku gua, bisa menjawab. Ini di yang pertama. Gunanya apa? Pada saat kita membaca di ayat lain, kata yang sama, akar kata yang sama, bentuknya lain, kita udah gampang menjawab. Udah gampang. Oh ini KKP, kemarin KKSAD, sekarang KKL. Dan gampang. Kemudian huruf sia. Huruf sia. Huruf sia ya. Huruf sia. Huruf sia ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, dan ada yang tiga huruf. Kenalin kapan satu huruf? Satu huruf 9 kaidah. Dua huruf nah, yang 14 yang 18 kata. 4 kata yang jumlahnya kurang lebih 90%. Tinggal alfa ya, 14 kata 10%. Nanti 14 kata itu sambil jalan. Yang 4 kata ini sudah kemarin alfa ya, mungkin beberapa contoh lagi nanti. Kemudian yang 3 huruf itu cuma satu kata, awaya. Tinggal kita hafal aja. Kita bahas apa. Itu huruf sia. Kemudian huruf kembar. Huruf kembar. Huruf kembar. Huruf kembar ya. Nah, nanti insya Allah. Huruf kembar udah Pak Budi? Pak Budi huruf kembar udah? Belum, Pak Ustaz. Belum. Oke. Insya Allah habis anak-anak yang online ini, offline sekarang, kita masukkan huruf kembar ya. Kemudian huruf yang lain-lain, masuk lain-lain ini. Kita masukkan lain-lain, yaitu pasif, masuk melebur, dan lain-lain. Masuk dan lain sini. Nah, kata kerja. Nah, setelah itu, insya Allah selesai dia. Selesai ini, kita pindah ke kata benda. Kita urut lagi kata benda. Kata benda ini kata kerja ya. Sekarang kita ambil kata benda di sini. Kita ambil ke tempatnya, kita taruh di sini. Nah, ini bagian dari ayat kata kerja. Oh, ini dua kata kerja ya, sorry. Ini kakak nih. Ini kakak nih ya, dulunya kakak. Ini kata kerja 4 poin, 4P. Nah, ini kata kerja ya. Mudah-mudahan ini target kita bulan ini selesai. Jadi bulan Juli ini selesai nih ya. Kita terangkan huruf kembar sama yang lain yang melebur. Nah, ini ya, itu yang kata kerja. Kemudian habis itu kata benda kita selesaikan lagi. Kata benda ini sambil jalan ya, siapa? Enggak tunggu selesai dulu baru kita latihan. Sambil jalan, kita latihan, jalan. Kemudian nanti kata benda kita bagi 3, kita taruh di sini kata benda
Satu, kata benda KBKK ya. KBKK, kata benda yang berasal dari kata kerja. Sudah kemarin, tinggal kita ulang lagi nanti. Lalu KBPA, KBPP, KBPA, KBPP. Lalu kata benda murni. Murni. Nah, tiga tuh. Kemudian juga lain-lain nanti. Ada penampungan. Nah, kata benda ini banyak juga jenis lain-lain. Kemudian satu huruf. Huruf yang mempatahkan, huruf jer, huruf yang mengkasrahkan, dan nanti huruf yang lain. Nah, huruf syarat, nah, itu kita latihan. Kalau ada yang kurang dalam teori kita, dalam latihan kita coba lihat. Ya. Nah, jadi ini review dari sebuah komponen ayat. Nah, pada saat kita latihan, jangan lupa tips latihan dibaca. 7 langkah tips latihan itu pertama, tulis ayat yang akan diterjemahkan. Kenapa bisa menulis? Karena mengikat ilmu dengan menulis. Perbanyak menulis. Kalau Bapak nanti sudah tenang menulisnya, sudah lancar menulisnya, itu sudah sama dengan sudah memahami. Kemudian penggal ayat-ayat yang sudah ditulis tersebut. Kemudian kalau ketemu kata benda, kata kerja, uraikan 4 poin. Kalau ketemu kata benda, uraikan bentuknya, apakah dia kata benda, kata kerja, apakah dia seterusnya ya. Yang huruf, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung itu cukup dihafal saja karena dia tidak berubah-ubah. Enggak berubah kayak alazi, alazaini, alazina itu enggak berubah-ubah, ya itu kita hafal saja. Kemudian susun dalam bahasa, terjemahkan kata per kata, kemudian susun dalam bahasa Indonesia yang baku. Nah, untuk menyusun kata Indonesia yang baku, biarkan dia gramatikal dulu. Apa adanya dulu. Setelah Bapak lihat apa adanya, baru dipandang-pandang apakah sesuai dengan gramatika bahasa Indonesia apa enggak. Yang jelas, yang mana subjek, mana objek, kita tahu dari harkat. Nah, dengan banyaknya latihan, insya Allah akan bisa kita menerjemahkan. Karena kalau pertama itu mungkin agak terasa, oh ini kayaknya janggal bunyi. Ya memang gaya bahasanya janggal. Jangankan kita dengan Arab Saudi, dengan Al-Quran, kita dengan Malaysia aja. Dengan Malaysia aja berbeda gaya bahasanya. Kita terminal kedatangan, dia bilik ketibaan, beda bahasanya, Pak. Ya wajar ya. Jadi perbedaan gaya bahasa tidak masalah. Jadi kita coba menikmati gaya bahasa Al-Quran. Kalau kita kan saya makan dan minum. Nah, kalau bahasa Al-Qurannya makan, saya minum. Nah, gaya bahasa seperti itu. Jadi kita nikmati nanti ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu, karena semua ini ada di sini ada kelas offline, saya mencoba kita latihan ayat sebentar dulu Pak ya. Jangan amatir dulu, kita latihan ayat dulu, tapi dengan acak. Ya Pak Budi? Ya Pak Ustadz. Acak dulu, nanti latihan Ya. ayat. Perlu tanya Bu ya, Oh, boleh, silakan Pak. untuk lebih membenakkan Bu ya, kata kunci dari pola adalah huruf tambahannya. Ya betul. Tolong diulas lebih lanjut Bu ya, contohnya huruf apa saja? Apakah semua huruf? Oke, perhatikan huruf tambahan ya. Oke. Kita dalam memahami Al-Quran sama dengan bangunan, meletakkan batu pertama. Hapus ini ya, hapus semuanya ini. Nah. Peletakan batu pertama itu adalah fondasi awal dari sebuah bangunan. Apa fondasi awal sebuah bangunan Al-Quran? Adalah pola fa'ala. Pola fa'ala. Sebut fondasi awal fa'ala. Fa'ala. Oke Pak, jadi ya. Fa'ala. Jadi pola fa'ala ini adalah fondasi awal. Fa'ala disebut akar kata, disebut juga pola fa'ala, yang mana fa'ala ini berarti KKL dengan pelaku huwa. Nah, inilah pola fa'ala. 3 huruf, belum ada tambahan. Pada saat dia berpola, di luar pola fa'ala, perhatikan huruf tambahannya. Pola af'ala. 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 Bapak perhatikan, apa huruf tambahan dari fa'ala? Apa tambahan hurufnya Pak Wandri? Muncul orang keempat di sini alif. Tadi kan dia 3. Fa, ain, lam. Pada saat dia berpola af'ala, muncullah si alif di sini. Yang mematikan huruf pertama akar kata. Itu disebut pola af'ala.
Nah, contohnya misalnya kata nazara. Nazara itu dia polanya fa'ala. Nazara polanya fa'ala. Dia masih standar. Pada saat dia berpola afala, apa jadinya Pak Bandri? Anzara. Nah, anzara. Pada saat Bapak membaca Al-Quran ada anzara, maka Bapak yang tadi pola afala ini. Huruf tambahnya A. Nah, sekarang ada pola istafala. Istafala. Apa huruf tambahnya? Sin. Ista. Sin dan ta. Alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta. Ista. Nah, pada saat kata ghafara, apa jadinya? Istafara. 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 Maka istafara polanya apa? Istafara. Tambahan dari katanya kan kata-kata ghafara. Nah, kemudian tambahnya ista. Inilah yang diperhatikan. Alif, sim, dan ta kita waspadai ini pola istafala. Walaupun 1, 2 nanti ada kata sim dan ta polanya istafala, tetap ifta'ala tapi sim sebagai akar kata. Ada seperti itu nanti. Tapi antara dua pola istafala, pola ifta'ala. Nah, sekarang ada kata-kata pola tafa'ala. Tafa'ala. Apa huruf tambahnya? Ta dan alif. Ta dan alif. Contohnya apa? Contohnya taraja. 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 Apa tambahan hurufnya itu? Ta dan alif. Apa akar katanya? Raja. Raja. Oh, udah. Nah, itulah tandanya pose pola itu. Itu pola yang dimaksud Pak. Apa huruf tambahannya? Nah, dari ke 10 pola yang ada, tambahnya afala, fa'ala. Baru saya ke pola. Ini udah tahu polanya tambahnya Pak. Nah, sekarang kita coba susun urut. Nah, dari pola fa'ala. Pola fa'ala adalah batu pertama kita memahami Al-Quran. Fa'ala. Pola fa'ala. Ini standar. Semua muara ke sana. Fa'ala semua ke sana. Sekarang yang kedua polanya apa? Pola fa'ala. Di mana tanda tasdiknya? Di huruf kedua. Di huruf kedua kata-kata. Nggak boleh dia fa'ala. Kalau fa'ala, dia bukan kata kerja. Contoh katanya apa? La'alla. La'alla. La'alla kenapa dia bukan kata kerja? Karena pastinya Karena nggak sesuai pola. pastinya di belakang. Ya. Ya, Tidak usah di ada tengah. kata kerja yang pola pasti belakang. Yang ada kata kerja pastinya di tengah. Tengah. Oke. Al-lama Bu ya. Al-lama. Al-lama iya. Bisa. Ya. Al-lama Fa'ala. iya. Al-lama iya. Al-lama. Oh ya kata kerja. Pastinya di tengah. Ya. Al-lama, farraka, saddaqa. Semua yang tasdiknya di tengah dan patah-patah itu kata kerja semua. Nah, itu berarti itu tambahan pola tasdik. Kemudian ada afala. Lama. Afala, dia menambah alif depannya lalu mematikan huruf pertama. Misalnya Lama. lama boleh. Lama, patah semuanya. Asrafa. Asrafa. Apa lagi? Aksara. Afsada. Oke. Aksara. Aksara. Oke, kita lihat nanti konteksnya ya. Aksara. Oke, itu pola afala. Lalu berikutnya pola fa'ala. Apa yang tambah? Fa'ala. Di mana tambah alifnya? Di antara huruf pertama dan huruf kedua. Fa'ala. Kalau ketemu ayat misalnya begini nanti. Contohnya qatala. Qatala. Nama. Qada'a. Setelah ketemu ayat misalnya qatala. Ini bukan kata kerja. Trak. Kenapa? Alifnya di huruf kedua. Itu pola. Pola itu mengikat. Memastikan dia kata kerja. Pola apa lagi? Habis fa'ala, istafala. Istafala.
Istaf'ala memastikan dia kata kerja. Kalau bukan istaf'ala, dia bukan kata kerja. Contohnya istif'alun. Nah, dalun. Nah, dia bukan kata kerja nih. Karena tanya berbaris kasrah. Ini ta patah. Jadi polanya istaf'ala. Harus betul-betul pakemnya istaf'ala. Tidak boleh istaf. Nah, baru istafdala baru. Kalau istifdalun itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Istighfar Bu ya. Istighfar. Istighfara Istighfar. kata kerja. Ya kata kerja. Istighfara kata kerja. Istighfara kata kerja. Masuk istighfar dia itu polanya. Istighfara. Tapi kalau Iya, istighfar, istighfaru, ini bukan kata kerja, kata benda. Karena ada alif di sini. Tanya berbaris kasrah. Itu kata pola memastikan dia kata kerja. Ingat polanya. Af'ala nggak ada af'ilu. Nggak ada af'ila. Af'ala. Fa'ala. Istaf'ala. Lalu ada lagi ifta'ala. Pastikan tambah huruf tanya disisip. Ifta'ala. Contohnya ikhtalafa. Ta-nya itu antara huruf pertama dan huruf kedua. Posisi juga menentukan, Pak. Tidak boleh posisi sembarangan. Ifta'ala. Kemudian pola berikutnya infa'ala. Tambah kata in di depan, tidak boleh di tengah. Infa'ala. Contohnya inqalaba, inqadara. Jadi huruf-huruf tambahan pola itu diingat tempatnya. Ada lagi pola tafa'ala. Tafa'ala. Pola kata kerja nih. Yang 10 tabel itu namanya pola kata kerja. Nah, nanti kita mengenal juga ada pola kata benda nanti. Nah, ini pola kata kerja. Pola itu kita masukkan dalam rumus KKL. Jadi kalau kita nanti polanya dalam KKSAD berpolanya, kita larikan ke KKL-nya. Itu di tabel ini kalau bisa betul-betul ditaruh di banyak tempat di rumah dan dihafal. Satu lagi Bu ya. Fa'ala itu kalau Ya. to'a. Rusia. Ya Rusia ada. Ini Rusia bukan pola fa'ala. Ini Oh adalah iya. waw dan ya di tengah kata jadi alif. To'a. Kalau fa'ala kan 2 huruf, ini kan ta'a 1 huruf. Kita tengarai ini huruf ya ini. Akarnya kan 3 huruf, Pak. Tapi akar katanya kan to'a. Tawa'a. Ya. Ini masuk huruf sia ini. Kaidah 2. Jadi bukan masuk fa'ala, bukan itu dia. Nah, ini huruf sia. Nah, situ kita baru bermain. Ini pola fa'ala kah? Huruf sia kah? Itu baru di situ menantangnya Pak Pandri. Iya. Itu baru tahu jantan batinonya Pak Pandri. Kalau dua-duanya disebut gimana Bu ya? Kalau kita sebut pada to'a itu adalah to'a akar katanya, dia kan KKL itu. Ya. Dan kita sebut juga Rusia bahwa dia Rusia kaidah 1 huruf poin 2. Ya, betul. Ya, dua-duanya kita sebut boleh. Boleh. Rusia kaidah 2. Polanya apa? Polanya fa'ala. Fa'ala. Bukan fa'ala. Fa'ala. Nah, Bukan. bukan pola fa'ala. Pola fa'ala ini. Ta'a pola fa'ala. Kalau dia ta'an pada pola fa'ala menjadi apa? Tawa'a. Ini baru pola fa'ala. Jadi to'a itu polanya fa'ala saja. Kita kembalikan Betul. Betul. Alifnya bukan alif pola kan? Alifnya akar kata. Alifnya kan akar kata, bukan pola. Ini pola. Fa'ala pola. Alifnya pola. Ta'a ini alifnya alif akar kata, bukan alif pola. Different. Jadi Berbeda. alifnya bukan huruf Kembali ke pola tambahan. asal ya, gitu, Bu ya. Apa? Alifnya bukan Kembali huruf ke pola tambahan. asal, fa'ala. Di fa'ala tambahan. Tapi di ta'a bukan huruf tambahan ini. Ini Rusia ini. Iya. Gitu, Pak.
Makasih. Ta'a, huruf sia. Fa'ala, pola. Awas, hati-hati. That's right. Ya, jadi Am. polanya kita sebut fa'ala itu kan. Fa'ala biasa. Ya. Ta'a itu kita buat ya. Nah, hapus ya. Ya, thank you. Syukron Buya. Iya, kalau Sepertinya sudah kebanyakan. ta'a, pola fa'ala. Pola fa'ala apa jadinya? Ta, waw sianya di lagi. Tawa'a. Baru pola fa'ala. Tawa'a. Tawa'a. Baru polanya fa'ala. Ya. Ya. Kalau itu kita buka kamus loh Pak. Kalau bisa kita coba kita buktikan kamus dulu. Biar ada argumen kita argumentatif. Nah, kita buka kamus dulu. Argumentatif kita buktikan dengan kamus. Nah, tawa'a. Kita ada di halaman tawa'a itu ada di halaman 242 Pak. Halaman 242 Mahmud Yunus. Ya, ta'a. Nah, Halaman 871 di Munawir. 242 dulu Pak di Muhammad Yunus. Coba lihat ta'a, yatung, tunduk, patuh. Pada saat dia berpola fa'alam di tawa'a. Tawa'a. Itu polanya apa itu? Pola fa'ala. Nah, di bawahnya itu ada tawa'at, masih pola fa'ala. Nah, di bawahnya itu tawa'a. Itu baru pola fa'ala. Nah, itu Pak. Tawa'a. Itu pola fa'ala. Lalu ada lagi bawah ata'a. Itu pola af'ala. Ata'a. Ata'a pola af'ala. Tatawa'a pola tafa'ala. Istata'a pola istaf'ala. Ini ada huruf sia di tengahnya nih Pak. Istata'a. Pola Istata'a. istaf'ala. Pola istaf'ala. Kalau Mantap. ta'un. Ta'un. Itu pelaku aktif itu. Fa'ilun. Itu lagi. Wah, ini to'ah ini polanya lengkap ya, Bu ya? Wah, lumayan lengkapnya Pak. Istito, Masya Allah. Itu. Jadi huruf tambahnya apa? Kita kenal cepat polanya apa ini? Itu pola plus huruf sia. Itu ada huruf sia Pak. Itu sini di situ Pak. Dikit-dikit mengasihkan di situ. Oh, dia ada huruf sia, polanya bukan pola fa'ala. Bukan pola fa'ala. Wah, asik di situ. Tafa'ala ada juga ya Bu ya? Ada tatawa'a. Tatawa'a. Pola tafa'ala itu. Tafa'ala. Jadi kalau huruf sia ini, pada saat dia berpola yang lain, dia muncul lagi. Kalau di belakang dia berubah. Jadi kita ikutin aja karakter Rusia itu. Di Rusia itu sekali lagi Pak, memang perlu jam terbang, perlu latihan banyak. Kadang-kadang di belakang ya. Ada tasdidnya Bu ya. Wawunya ada tasdidnya. Tatawa'a itu punya ada tasdidnya, jadi polanya fa'ala. Fa'ala. Tawa'a fa'ala. Tapi tatawa'a pola tafa'ala. Tambahnya ta dan tasdik. Ya. Jadi pas pola di sini ada istito'a itu bukan pola istafala ya Bu ya, karena pola istafala itu. Istito'a itu. Yang mana? Yang bagian kekuasaan itu istito'a. Itu kata bendanya, benda. Istita'a kata benda. Bukan pola istafala itu. Polanya istafala, tapi dia bukan kata kerja, tapi kata benda. Oke. Yang kata kerja istata'a. Gitu ya. Istata'a. Isti, kata benda. Kata benda. Oke? Oke Bu ya. Oke. Jadi, karena kelas offline mau dimulai, kita buka ayat, latihan kita. Coba latihan, kita acak aja. Saya minta membukanya Ibu Yeni Maldia. Nah, coba buka Bu Yeni Maldia, ayat acak. Saya ikuti Pak Budi. Bu Yeni Maldia, buka acak. Silakan Bu Yeni. Ya Pak Ustaz.
sembarangan aja ya, Pak. Oh iya, namanya Ya. acak ya sembarangan lah. Namanya sudah acak. Iya, Pak. Eh, Al-Baqarah ayat 253, 254, Pak Ustadz. Kalau Bakara itu nggak apa-apa, Separwati Pak ya, nggak apa-apa. Oke. Ah. 25. 254, Pak Oke, Ustadz. silakan. Nah, Diacak tadi Bu ya, bukan ya diambil, Separwati. ya dibuka terus Tapi kenapa dikit Bu? Kayaknya ambil dikit-dikit tipis. Surah kan, Bu, ya? 2 surah 2 ayat 54 Bu ya. Iya, Pak. Oke. Ya Oh, iya. ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Oke. Nah, saya baca, Oke, Pak ini- Ustadz. Benar usah silakan. dibaca. Ya. Silakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aman anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala safa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak, di depan Bapak sekarang hanya ada Kamus Mahmud Yunus dan Kamus Munawir. Yang kedua, Quran tanpa terjemahkan, kemudian catatan ya, materi ya, materi latihan, Kamus Mahmud Yunus dan Munawir, catatan. Nah, silakan latihan Pak Budi. Ya, Pak Ustadz. Kayaknya gue lumayan juga lengkapnya nih, apa-apa, bagus ini. Ya, Ya, Pak Ustadz. ini Pak Budi silakan nanti mungkin caranya penggal-penggal aja, Surat terus Barah. nanti mungkin 3 orang, 1 orang 3 kata, 3 bagian Ya. total kata. Ya, ya Pak Ustadz. Nah, Pak Budi kasih berapa waktu nih Pak Budi lamanya? 10 menit kali Pak Ustadz, mencatat dulu. Oke, Ya, oke. Pak Budi saya ke kelas offline dulu sebentar ya, baik, Bapak ya. baik Pak Ustadz. Ya, Kalau ada apa-apa nanti yang ragu Pak Budi, nah tolong tahu saya. Di WA aja saya ya. siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ragu apa nih? Insya Allah ini kayaknya nggak ada yang apa nih Pak Budi? Nggak ada yang sulit ini. Semuanya bagus ini. Ya, Enggak sur. Enggak ada. Pak Budi buka bacaan tips latihan dulu Pak Budi nanti Oh, ya. ya. Mulai ya. baik. Sebelum mulai kan Pak Ustadz ya. Kayak saya mulai buka kelas offline dulu ya. Ya Pak Ustadz. Baik, silakan Bu dibaca dulu Bu Yeni sekalian. Tips iya. latihannya Bu Yeni. Oh, Baru nanti kita kerjakan. apanya Pak? Tips Tips latihan. latihan ya, yang di buku latihan itu. Supaya kita lebih hafal. Tadi udah dibawa. Ayat berapa Pak Budi tadi? Ayat 254. 254. Al-Baqarah 254. Jadi 2254. Oh. 2254. 2254. Iya. Kalau 254 nanti jadi angkat ayat 24 nanti Pak. Pak Wandri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tips latihan. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Ya. 2. Penggal ayat-ayat sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu A. Bentuk, B. Pelaku, C. Akar kata, D. Pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan A. Bentuk kata benda, yaitu KBKK, KBPA, garis miring KBPP, ataupun kata benda murni. Ya. Subjek ataupun objek. Tunggal, ganda, ataupun jamak. B. Akar kata. C. Pola kata kerja. D. Pola kata benda. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung,
Jadikanlah kata-kata tersebut sebagai hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah. Makasih Bu ini. Ya, sama-sama Pak Baik, Budi. silakan Bapak Ibu kita tulis dulu 10 menit kurang lebih. Tapi seperti biasa jaraknya agak jauh supaya nanti pas dipenggal kita bisa memberikan apa namanya ruang untuk terjemahannya. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Riri. Kita diawasi sama Bu Riri nih. Hmm?